Sebelum kita mulai, silakan untuk klik like dan subscribe, serta nyalakan notifikasi loncengnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gani Iksan Majid. Pada video kali ini saya akan coba mereview bagaimana cara memilih reksadana pasar uang. Saya di sini menggunakan salah satu marketplace, yaitu aplikasi Bareksa. Sebelumnya, jika teman-teman baru pertama kali melihat video ini, selamat datang di video saya. Semoga teman-teman bisa belajar tentang bagaimana membeli reksadana. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silakan like dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya, silahkan teman-teman untuk membuka aplikasi atau website bareksa.com terlebih dahulu, kemudian lakukan login atau masuk ke dalam aplikasi Bareksa. Kemudian setelah masuk, tampilannya akan seperti ini, seperti yang ada di layar. Dan kita pilih pilihan reksadana. Nah, di sini ada pilihan beberapa reksadana yang disediakan oleh Bareksa. Jenis reksadananya ada pasar uang, pendapatan tetap, saham campuran, dan penyertaan terbatas, indeks atau ETF, dan lain-lain. Dan di sini saya akan coba mereview bagaimana cara memilih reksadana pasar uang yang baik atau yang bagus, yang bisa kita beli seperti itu. Kita sort dulu atau kita filter dulu jenis reksadana pasar uang yang akan kita pilih. Klik pasar uang. Kemudian kita pilih cari. Nah, sebelumnya untuk reksadana pasar uang ada sebagai informasi saja. Yang disebut reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang sebagian besar instrumen investasinya berupa surat utang negara, obligasi, atau bisa juga deposito, yang di situ jangkanya kurang dari 1 tahun. Dan untuk tingkat keamanannya memang lebih baik dibanding reksadana atau tingkat fluktuasinya lebih rendah atau bahkan hampir tidak ada fluktuasinya di reksadana pasar uang dibandingkan dengan reksadana saham atau jenis reksadana campuran atau yang lainnya. Dan memang untuk reksadana pasar uang ini memiliki kelebihan, yaitu returnnya stabil. Kemudian, dia juga tidak fluktuatif seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dan bisa sebagai pengganti deposito, dan hasilnya memang sedikit lebih tinggi dibanding deposito dari bank. Kemudian untuk membeli atau subscribe itu dapat fleksibel, dan untuk redeem atau menjualnya juga fleksibel, bisa H+1 kita sudah mendapatkan hasilnya atau kita bisa langsung membelinya, seperti itu. Dan biayanya biasanya juga fee untuk biayanya adalah 0%. Untuk minusnya hampir saya cari mungkin tidak ada, hanya satu, mungkin return relatif kecil, yaitu 3-6% per tahun. Oke, sekarang kita coba masuk untuk memilih reksadana pasar uang yang ada di marketplace reksadana, yaitu Bareksa. Di sini dari seluruh reksadana pasar uang yang ada di Bareksa, kita coba scroll dulu sampai bawah. Berjumlah 37 jenis reksadana pasar uang yang ada di Bareksa. Dan di sini ada namanya. Oke. Nah, bagaimana cara memilihnya? Pertama, kita coba melihat, yang pertama kita harus melihat returnnya dulu, yaitu di sini ada return 1 hari, 1 bulan, dan year to date. Kemudian kita coba untuk melihat return 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Bagian mana yang bermakna untuk jenis return ini? Coba pertama kita bisa lihat return untuk 1 tahun. Return 1 tahun ini berarti
Jika sekarang adalah bulan April, berarti April tahun lalu dia sudah menghasilkan sekitar berapa persen dari angka tersebut. Apa bedanya dengan YTD atau kita sebutnya dengan year to date? Itu adalah persentase kenaikan dibandingkan dengan Januari awal tahun ini. Jadi tahun ini Januari sampai bulan April sekarang. Itu berapa persentase kenaikannya. Dan biasanya yang paling bermakna adalah yang 1 tahun. Jadi persentase kenaikan dalam 1 tahun. Coba kita klik untuk kita sort urutkan dari yang tertinggi sampai terendah. Nah, dia akan muncul pilihan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Coba kita pilih, di sini ada Capital Money Market Fund. Nah, setelah kita pilih, apa yang harus kita lihat? Di sini ada nilai aktiva bersih atau unitnya, harga per unitnya dari reksadana ini. Kemudian kita di sini juga bisa melihat performanya, yaitu return-nya tadi lebih jelas. Di sini ada grafiknya, NAB atau nilai aktiva bersihnya. Kalau reksadana pasar uang memang relatif stabil, naik namun tidak terlalu tinggi kenaikannya, tapi relatif stabil untuk naik. Dan yang penting lagi, untuk reksadana pasar uang kita perlu melihat dana kelolaannya untuk melihat bagaimana kinerja atau kemampuan dari sebuah manajer investasi untuk mengelola dana yang mereka miliki, seperti itu. Jika memang dana kelolaan dari manajer investasi ini turun, menunjukkan bahwa reksadana ini kurang rekomendasi untuk kita pilih. Contohnya pada ini, dana kelolaan dari Capital Money Market Fund ini dia sempat naik di bulan Januari, namun dia turun kembali, dana kelolaannya turun. Mungkin ini bisa kita jadi pertimbangan untuk memilih reksadana ini atau tidak, seperti itu. Kemudian bagaimana cara selanjutnya? Yaitu kita coba buka untuk fund fact sheet-nya. Nah, di fund fact sheet-nya, di sini akan kita lihat apa saja instrumen atau yang struktur dari reksadana ini, atau yang dibeli, jenis obligasi apa saja atau jenis deposito apa saja. Jadi untuk di sini ada tulisan komposito portofolio deposito 64% dan obligasi jatuh tempo kurang dari 1 tahun 36%. Dan deposito dan obligasinya seperti yang tertera di sini, ada 10 ya, ada 10 deposito 8 dan obligasi 2. Dan jadi memang kalau reksadana pasar uang dia umumnya menggunakan jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Di sini ada profil return risk-nya, yaitu rendah, paling rendah ya. Oke, selain itu kita juga bisa melihat prospektusnya. Untuk di prospektus sebenarnya tidak banyak yang bisa kita tentukan untuk membeli atau tidak, hanya saja ini saya tunjukkan saja di prospektusnya. Yang penting tadi adalah fund fact sheet dan return-nya dan pertumbuhan dana kelolaan yang dimiliki oleh manajer investasi tersebut. Jadi keynote untuk video kali ini adalah untuk pilih reksadana yang memberikan imbal hasil yang paling tinggi atau return yang paling tinggi, dilihat dari yang 1 tahun tadi. Kemudian yang kedua, perhatikan pertumbuhan dana kelolaan dari manajer investasi. Kemudian yang ketiga adalah pelajari fund fact sheet yang ada di reksadana tersebut. Kemudian pilih platform investasi yang mudah untuk subscribe atau redeem dari reksadana tersebut untuk menghasilkan investasi yang baik. Dan kita bisa memantaunya juga, seperti untuk kali ini saya membuka dengan menggunakan Bareksa, seperti itu. Oke, mungkin sekian video untuk kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.